Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aldi Setiawan dari Teknik Geologi Angkatan 2022. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menjelaskan hasil dari poster kuliah lapangan mandiri saya yang saya lakukan pada daerah Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Nganjuk. Poster ini disusun berdasarkan bimbingan dari Bapak Muhammad Indra Novian. Oke, selanjutnya yaitu saya melakukan pemetaan ini pada 5 desa, yang mana ini merupakan Desa Pajeng, Desa Tritik, Desa Sambikerep, Desa Soko, dan Desa Sugiwaras. Dan kelima desa ini terletak pada Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Nganjuk. Oke, selanjutnya pada pemetaan mandiri ini, total STA yang saya dapatkan yaitu sebanyak 126 STA, yang mana pada STA ini 10 diantaranya merupakan STA pengambilan sampel paleontologi dan 7 diantaranya yaitu STA pengambilan sampel petrografi. Sehingga berdasarkan peta lintasan ini saya mendapatkan 7 satuan batuan, yang mana satuan batuan tertua yaitu batu lana karbonatan, lalu dilanjutkan dengan greenstone, wexstone, framestone, tuff, besi andesit, dan batu pasir karbonatan. Selanjutnya yaitu peta pola penyaluran. Pada peta pola penyaluran ini saya membaginya menjadi 2 pola penyaluran. Yang pertama yaitu pola penyaluran trellis. Pola penyaluran trellis ini dikontrol oleh adanya lembah antiklin Pajeng. Sedangkan pola penyaluran yang kedua yaitu pola penyaluran Pinet. Nah, pola penyaluran Pinet ini dikontrol oleh adanya Cuesta Sambikerep. Dan ini merupakan dokumentasi lapangan dari salah satu sungai di STA 95. Oke, yang selanjutnya yaitu peta geomorfologi. Yang mana pada peta geomorfologi ini saya membaginya menjadi 5 satuan peta geomorfologi. Nah, satuan geomorfologi ini saya bagi berdasarkan klasifikasi dari Brahmantio dan Bandono tahun 2006. Di mana 5 satuan geomorfologi itu yang pertama yaitu ini S1 merupakan lembah antiklin Pajeng terdendrasi kuat, S2 merupakan punggungan Cuesta Soko terdendrasi sedang, S3 merupakan punggungan Cuesta Sambikerep terdendrasi sedang, S4 merupakan punggungan Cuesta Pajeng terdendrasi sedang, dan S5 merupakan lembah Singklin Soko terdendrasi sedang. Dari peta geomorfologi dan satuan geomorfologi ini saya dapat membaginya berdasarkan tabel aspek morfologi, yang mana tabel aspek morfologi ini saya bagi berdasarkan klasifikasi dari Van Zuidam tahun 1984, yang mana pada tabel aspek morfologi ini dibagi menjadi yang pertama yaitu morfologi yang terdiri dari morfografi dan morfometri, lalu terdapat morfostruktur aktif, morfostruktur pasif, morfodinamis, morfokronologi, dan morfoaransemen. Dan yang saya bacakan hanya satu pada video ini. Yang pertama yaitu ini contohnya pada satuan lembah Singklin Soko terdendrasi sedang, yang mana bentuk asalnya yaitu merupakan struktural denudasional, morfografinya berupa lembah, morfometrinya didominasi oleh lereng 2-8%, lalu morfostruktur aktifnya berupa perlipatan lembah dari Singklin Soko, morfostruktur pasifnya yaitu greenstone atau satuan batuan greenstone yang membentuk morfologi lembah karena mudah terlarutkan. Lalu morfodinamis yaitu berupa erosi dari air hujan. Morfokronologinya karena dia terletak pada formasi klitik, maka dia terendapkan pada kala Pliosen tengah sampai akhir dan terangkat pada Pliosen akhir dan mengalami erosi di sepanjang Holosen. Lalu yang terakhir yaitu morfoaransemen, di mana unit dari satuan S5 ini merupakan sayap sebelah timur dari lembah Singklin Soko. Selanjutnya ini merupakan profil 3D geomorfologinya, di mana fungsi dari profil 3D geomorfologinya ini agar kita semakin mudah melihat bentukan secara 3 dimensinya, sehingga kita dapat mengetahui bentukan cuestanya seperti apa, lembah antiklinnya seperti apa, dan bentukan lembah sinklinnya seperti apa. Lalu selanjutnya yaitu peta geologi. Melalui peta lintasan ini dan STA-STA yang saya datangi pada saat pemetaan mandiri tahun 2024, saya membaginya menjadi 7 satuan batuan. 7 satuan batuan ini selain berdasarkan data di lapangan juga ditarik berdasarkan kenamakan relief di damnya, yang mana satuan batuan yang tertua yaitu merupakan batu lana karbonatan. Setelah batu lana karbonatan diendapkan satuan greenstone, yang mana satuan greenstone ini dia tuh menjari dengan satuan wexstone dan satuan framestone. Setelah itu diendapkan satuan tuff, ini yang merupakan produk vulkanik primer, yang dimana kenamakan vulkanik primer ini karena terdapat
bukti adanya quartz embayment dan broken feldspar, sehingga itu menjadi indikasi bahwa dia merupakan produk vulkanik primer. Lalu yang selanjutnya yaitu diendapkan breksi andesit, yang mana breksi andesit ini diendapkan terlebih dahulu, lalu seiring dengan pengendapannya diendapkan secara menjadi batu pasir karbonatan. Lalu pada peta geologi ini saya mendapatkan 4 struktur tektonik, yang mana terdapat struktur antikline Pajang ini, struktur sesar normal Pajang, sesar dekstral Sambikerep, dan sinkline Soko, serta terdapat beberapa kekar grus yang tersebar di beberapa SCA. Lalu berdasarkan peta geologi ini saya tarik menjadi 2 profil geologi atau 2 sahitan geologi. Yang pertama yaitu ini sahitan AB, yang mana pada kenampakan di profil geologinya seperti ini. Kenampakan antikline Pajang ini didapatkan berdasarkan data di lapangan, yang mana ketika ditarik garis AB, antara dipnya ini saling berlawanan, sehingga ketika ditarik garis korelasinya akan membentuk sumbu antikline, sehingga daerah pemetaan ini secara dominannya dikontrol oleh aktivitas perlipatan. Selain itu terdapat sesar normal Pajang, yang mana sesar normal Pajang ini dia itu merupakan sesar normal ya, atau sesar turun yang didapatkan dari data di lapangan dan kenampakan di DEM, yang mana akhirnya dapat ditarik sepanjang ini untuk sesar normal Pajangnya, dan pada kenampakan di profil geologinya seperti ini. Lalu ini merupakan garis profil geologi untuk C dan D, seperti ini kenampakannya, dan ini merupakan antikline Pajang dan ini sinkline Soko. Setelah itu kita akan menjelaskan tentang kolom stratigrafi, yang mana pada kolom stratigrafi ini dijelaskan dari umur, terus zonasi dari Blow 1966, formasinya, ketebalannya, kolom stratigrafi, pengambilan sampelnya, struktur sedimen, pemerian, fosil, mekanisme pengendapan, lingkungan pengendapan, dan legendanya. Yang mana seperti yang telah saya jelaskan tadi, satuan tertua yaitu merupakan satuan batu lana karbonatan, yang mana pada batu lana karbonatan ini dia ini memiliki struktur, yang mana pada bagian bawahnya ini memiliki struktur sisipan dengan batu pasir karbonatan, dan semakin ke atas dia itu merupakan batu lana karbonatan masif, yang menunjukkan bahwa terjadi pengurangan suplai sedimen pada batu lana karbonatan ini. Nah, mekanisme pengendapan dari batu lana karbonatan ini merupakan aliran gravitasi, yang mana batu lana karbonatan ini diendapkan di kipas laut dalam, dan dia berdasarkan analisis paleontologinya dia berumur early Miocene sampai early Pliocene atau N17 sampai N19. Lalu setelah satuan batu lana karbonatan ini diendapkanlah satuan greenstone, yang mana berdasarkan kenampakan di lapangan, satuan greenstone ini dia itu memiliki pola menebal sampai di sini dan ke atasnya semakin tipis. Dan pada saat di sini dia itu ditemukan adanya satuan batuan lain, sehingga dia menjari atau melensa dengan dengan greenstone-nya. Ini merupakan framestone yang merupakan wavestone yang B, sedangkan yang A ini merupakan framestone. Setelah itu terjadi pengangkatan tektonik atau dan diiringi dengan penurunan muka air laut, dan terdapatkanlah tuff atau produk vulkanik primer karena terdapat proses vulkanisme yang masif, sehingga terdapatkanlah satuan tuff, di mana satuan tuff ini memiliki pola semakin atas maka dia itu semakin menghalus atau fining upward dan normal graded bedding. Setelah itu terjadi ketidakselarasan berdasarkan data fosil dan sejarah geologi regionalnya, yang mana setelah pembentukan tuff ini terjadi pengangkatan tektonik. Nah, akibat pengangkatan tektonik ini dilanjutkan dengan aktivitas vulkanisme yang lain yang membentuk dari breksi andesit, dan setelah itu diendapkan secara menjadi batu pasir karbonatan. Batu pasir karbonatan ini memiliki struktur yang pertama yaitu normal graded bedding, lalu ada trough cross bedding, parallel cross bedding, dan yang semakin ke atas itu reverse graded bedding. Adanya kenampakan parallel cross bedding ini, dia ini arah dari parallel cross beddingnya di lapangan yaitu dia itu berasal dari barat ke timur, yang kemungkinan produk dari batu lana karbonatan ini berasal dari Gunung Pandan, dan berdasarkan penamaan petrografinya ini bernama satuan batu pasir karbonatan ini bernama litik arenite, sedangkan ini merupakan breksi andesit.
Setelah itu ini merupakan kolom kesebandingan yang fungsinya untuk menyebandingkan antara stratigrafi yang saya telah rekonstruksi dengan stratigrafi regionalnya. Ini merupakan analisis struktur di mana saya mendapatkan 4 struktur mayor. Yang pertama yaitu berdasarkan analisis struktur ini saya membaginya menjadi 4 fase tektonik. Yang pertama, fase pertama yaitu terbentuknya lipatan antara antikline dan sinkline. Habis itu fase yang kedua yaitu fase ekstensional, yaitu terbentuknya sesar turun di sini dengan arah gaya utama NE dan SW ini. Terus habis itu setelah itu terbentuknya sesar geser pada fase ketiga. Nah, sesar geser ini memiliki arah yang sama satu fase sebenarnya dengan lipatannya berdasarkan klasifikasi Moody and Hill. Namun pada kenampakan lapangannya sesar geser ini menggeser sesar normal dan antiklinnya, sehingga kemungkinan sesar geser ini terbentuk berbeda fase dengan antiklinnya, sehingga sesar geser ini terbentuk pada fase tektonik yang ketiga. Dan fase tektonik yang keempat yaitu terbentuknya kekar-kekar yang dimana kekar gerus di SEA ini yang terletak di sini dan sini itu memiliki arah gaya utama yang relatif sama yaitu NW dan SE. Oke. Selain data-data di lapangan, tentu kita harus menggunakan data-data analisis seperti analisis paleontologi dan analisis petrografi untuk memvalidasi apakah data yang telah kita interpretasi sebelumnya itu sudah tepat atau belum. Sehingga ini merupakan analisis petrografinya dan ini merupakan analisis paleontologinya. Setelah itu kolom yang terakhir yaitu sejarah geologi, yang mana setelah penjelasan sebelumnya maka dapat saya interpretasikan bahwa sejarah geologi ini dia itu diawali dari terdapakannya batu lanau karbonatan di kipas laut dalam, yang mana dia itu mengalami berkurangnya suplai sedimen. Setelah itu terjadi peningkatan suplai sedimen dengan kedalaman atau paleobatrimetri yang masih sama berdasarkan analisis paleontologinya, dan didapatkanlah satuan greenstone pada kipas laut dalamnya. Satuan greenstone ini semakin ke atas dia tuh semakin tebal lalu menipis lagi, yang menandakan bahwa terjadi dinamika suplai sedimentasi. Yang pertama terjadi peningkatan suplai sedimentasi dan terjadi penurunan. Namun di dalamnya itu dia tuh menjadi dengan satuan wake-stone dan satuan framestone, yang mana framestone ini berasal dari koral yang terdapat di tempat yang lebih dangkal, dan wake-stone ini berasal dari wilayah lagun, yang mana dia tuh dapat diamati dari kenampakan fosil Myliolina pada sahitan tipisnya, sehingga ini satuan wake-stone ini akhirnya tererosi dan tergerus ke bawah. Nah, itu akhirnya membentuk satuan wake-stone yang menjadi dengan satuan greenstone yang masih terbentuk di bawahnya. Setelah itu terjadi proses aktivitas vulkanisme yang membentuk batuan tuf atau ini vulkanik primer berdasarkan kenampakan quartz embayment dan kenampakan quartz embayment dan broken feldspar. Setelah itu terjadi pengangkatan tektonik. Setelah pengangkatan tektonik ini terbentuklah banyak gunung dan beberapa struktur pelipatan, sehingga terbentuklah proses vulkanisme lagi yang membentuk satuan breksi andesit dan menjadi dengan satuan batu pasir karbonatan ini. Sehingga ini bentukan kenampakan setelah dibentuk 3D-nya seperti ini, dan setelah itu mengalami proses tektonisme yang menyebabkan terjadinya bentukan daerah kalving pemetaan saya seperti ini. Oke, cukup sekian penjelasan poster dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.